Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyara wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inna hasbatal hadis kitabullah wa khairul hadis hadis sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faidatun Siti tadi. Guru kita berpendapat adapun menyengatkan kerasnya suara zikir dan doa di dalam masjid yang sampai dapat mengganggu ketenangan orang sholat adalah seyogianya hukumnya haram. Nggak boleh. Baca Quran juga nggak boleh. Ada orang sholat, ya. Nggak boleh keras-keras. Ada orang sholat kita baca Quran, tadarus pakai jangan, ya, haram, bahkan jadi haram. Bacaan Quran yang kita baca jadi haram, iya, karena mengganggu, ya, mengganggu orang sholat. Far'u beberapa cabang yusannuf titahu du'ai bilhamdillah lillahi wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal khatmu bihima wa bi amin wa ta'minu ma'mumin sami'a du'a al-imami wa in hafidhu dzalik. Sunnah memulai berdoa dengan hamdalah, pakai alhamdulillah dan sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menutup juga dengan itu, disambung amin, mengucapkan amin bagi makmum yang mendengar doa imamnya sekalipun ia juga hafal doa itu. Walaupun hafal ya amin juga. Ya, sunnah mengangkat dua tangan yang suci keduanya waktu berdoa sampai sejajar dengan pun. Nah, ya, dengan pun, lalu menyapukan ke muka selesai berdoa, tuh diusap. Diusap. Abuya berdoa begini, ya, di depan dadanya tangannya. Ini sejajar dengan pun. Ini sekalipun doa kunut, ya, di depan dadanya. Sunnah menghadap kiblat dikala berzikir dan berdoa bila ia sholat munfarid atau menjadi makmum. Apabila ia seorang imam dan tidak berdiri, pindah dari tempat sholat yang semacam ini lebih utama baginya. Gak usah pindah. Maka yang lebih utama menjadikan samping kanannya di hadapan makmum dan samping kiri di arah kiblat. Guru kita menambahkan sekalipun waktu berdoa. Jadi kalau jadi imam begitu, berdiri roba posisinya agar pipinya nih atau juga berhadap, jangan membelakangi kiblat. Nanti menghadap ke samping gitu. Ke samping. Jadi semacam orang mau tawaf. Iya. Ya, tawaf ini di kiri. Ya, kiblatnya apa? Ka'bahnya. Ya. Sebab berarti yang amin ini yang menghadap kiblat banyaknya, ya. Kepindahannya pun tidak menghapus kesunahan zikir sesudah sholat, karena ia bisa melakukannya di tempat berpindahnya itu. Kesunahan zikir itu tidak berakhir sebab melakukan sholat rawatib. Namun dengan telah dipenuhinya zikir bukan yang lain. Wa qadiyatu kalamihim husulu sawabiz zikri wa in jahila maknahu. Pada dasarnya para ulama berpendapat bahwa zikir tetap berpahala sekalipun orang yang berzikir tidak tahu maknanya tuh. Tidak apa-apa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Justru yang memang ikhlas yang begitu, yang nggak ngerti maknanya dibanding dengan yang paham, yang sok pinter, ya. Justru yang nggak ngerti apa dengan menikmati maknanya dengan mansuk subhanallah, subhanallah, irama subhanallahnya aja dirasain sama dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibanding orang yang tahu maknanya tapi pikirannya ngalor ngidul. Tapi dia mansuk merasakan tadi apa pujian tadi, ya. Dalam hal ini Asnawi berpendapat
Hal ini tidak dapat disamakan dengan Al-Quran yang lafaz sendiri dari Allah itu, yang karenanya orang yang membaca mendapat pahala sekalipun tidak tahu artinya. Lain halnya dengan zikir, orang harus mengerti makna zikirnya sekalipun dari suatu wajah. Ya, ini berbeda pendapat. Ya, justru kalau Al-Quran nggak ngerti maknanya apapun, ya, dia tadarus lebih berpahala. Maksudnya begitu ya. Jadi beda juga orang yang zikir. Yang zikir memang harus paham maknanya. Ya, harus paham. Kalau Al-Quran orang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti maknanya, nggak ngerti ilmu nahwu, nggak ngerti ilmu tajwid, tapi dia baca aja, nggak apa-apa. Dia cinta sama Al-Quran. Sunnah berpindah dari tempat sholatnya untuk melakukan sholat lain, baik fardu atau sunnah, agar tempat yang baru ini turut menyaksikannya. Kalau memang tidak terhalang adanya keutamaan semacam ia sudah berada pada saf paling depan. Ya, disunahkan berpindah tempat. Ya, kalau nggak ada keterhalangan. Tapi kalau yang saf di depan kan susah, pindah-pindah tempat. Ya. Artinya habis sholat fardu dia mau sholat, nah, ba'dal fardunya, setelah fardunya dia pindah tempat. Karena di situ ada di Al-Quran wa'asa rohum, tempat-tempat bekas dia sholat nanti menjadi saksi. Nah ini dalilnya di sini nih dia nih ya. Nah ya, tuh, agar tempat yang baru ini turut menyaksikannya tuh. Kalau memang tidak terhalang adanya keutamaan semacam ia sudah berada pada saf paling depan. Ya, sekalipun paling depan tadi dia duduk rada dimajuin kakinya atau dimundurin, ya, atau makmum yang sebelah kanannya kosong, dia lompat ke sampingnya, ya, agar bersaksi. Wa asarrohum, nanti mereka semua itu bersaksi. Maksudnya begitu itu di dalam surat Yasin. Kalau tidak mau berpindah tempat supaya memisahkan dua sholat itu dengan berbicara dengan orang lain. Jangan ngomong sama yang lainnya dulu. Kalau nggak mau berpindah tempat. Ya, karena biasanya orang kalau udah salam aja udah langsung ngomong. Jangan, ya. Melakukan sholat sunnah selain bagi orang yang sedang beriktikaf, berpindah tempat ke rumahnya adalah lebih utama. Tuh, lebih bagus, ya. Berpindah ke rumahnya jika tidak khawatir akan kehabisan waktu atau dapat diartikan sebagai pengabaian, kecuali untuk sholat sunnah orang yang berbagian pergi ke Jumat, atau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, atau sholat yang Nabi melakukan di masjid seperti sholat duha atau berjamaah waktu Jumat, ya. Nabi begitu kalau pagi datang di masjid, ya, boleh berjamaah duha seperti jamaah tarawih. Hendaklah makmum berpindah tempat itu sesudah imamnya berpindah. Ya, hendaklah makmum berpindah tempat, ya, sesudah imamnya berpindah. Ya iya, setelah jikiran selesai, ya kan biasanya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu NU di sini kan salam-salaman, baca sholat Nabi, muter. Nah, berpindah tempat ya baru sholat sunnah, ba'dal maghrib atau ba'dal isya, ya. Hendaklah sunnah bagi orang sholat menghadapi sejenis dinding atau tiang, yaitu segala sesuatu yang tingginya 2/3 hasta di atas dan jaraknya dengan tumit paling jauh 3 hasta. Tahu nggak tuh 2/3 hasta? Menghadap sejenis dinding atau tiang. Jadi supaya nggak kelihatan, ya, terhalang.
Kalau tidak memungkinkan supaya menghadapi sejenis tongkat yang ditancapkan sebagai tonggak. Kalau masih tidak bisa, maka sunnah membentangkan alas sholat, sejadah. Kalau juga tidak bisa, maka menggaris tanah di mukanya sepanjang 3 hasta, ya, melintang ataupun membujur, terutama yang ke depan, ya. Jadi satu hasta tuh, ya, garis di depannya nih, ya, supaya orang tidak melewatinya, ya. Begitu juga ke samping kalau nggak ini, digaris atau ditancapkan tongkat, ya, di depannya, ya. Dia mau sholat, tancapkan tongkatnya. Jadi orang kalau mau melewati tongkat yang di depannya, ya. Seperti ini lebih utama berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Apabila seorang darimu sholat supaya meletakkan sesuatu di hadapannya, kalau tidak bisa supaya menancapkan tongkatnya, dan kalau tidak mempunyai tongkat supaya membuat garis. Setelah begitu, apa yang melintas di luar batas tersebut sekalipun di hadapannya tidaklah berbahaya bagi dirinya. Sampai mana tadi, Bib? Sampai Masih lewat? iya, sampai haram, mukalah. Alas sholat dikiaskan hukumnya dengan garis. Tuh, dikiaskan tuh alas sholat hukumnya dengan garis. Jadi nggak beralasan, nggak apa-apa sebenarnya. Ya, kalau dulu kan sorban, gila. Oh, sekarang bertebel-tebel apa? Hah? Karpetnya nih bertebel-tebel. Tahu tuh hukumnya gimana tuh? Kalau karpetnya tebel-tebel gitu sampai 2 cm sampai 3 cm sudah empuk, nggak tahu saya hukumnya gitu. Hah? Ditanya dia mau ulama yang lebih jauh tuh hukum fikihnya. Karpet imamnya sekarang tebel-tebel, empuk-empuk. Ya ngerti saya deh. Nabi SAW para sahabatnya tipis-tipis sorban digelar. Sekarang karpetnya Masya Allah. Tertib urut penggunaan batasan sholat dinamakan sutra. Itu namanya sutra, pembatasan sholat. Ya, sekarang kan sejadah kan udah ada batasnya tuh. Ada yang ukuran apa? 80 kali semeter gitu ya, atau semeter lebih. Seperti di atas adalah yang digunakan sebagai pedoman. Lain halnya menurut kewahaman dari pembahasan Ibnul Muqri. Bila menggunakan suatu sutra seperti di atas, sedangkan tingkat sutra atasnya ia juga mampu menggunakannya, maka dianggap tidak bersutra. Wa yusannu an la yaj'ala sutrata tilqa'a wajhi bal an yaminihi aw yasarihi. Sunnah sutra tidak diletakkan tepat di mukanya, tetapi agak ke sebelah kanan atau kirinya. Tuh ya, cara naruh-naruhnya juga dijelasin tuh ya. Sunnahnya seperti itu. Naruh sutra batasannya ya. Tadi apa? Sekarang ini sejadah maksudnya gitu. Wa kullu saffin sutratun liman khalfahu in qaruba minhu. Qala al-Baghawi sutratul imami sutratu man khalfahu intaha. Setiap baris adalah sebagai sutra terhadap baris di belakangnya bila dekat jaraknya. Al-Baghawi berkata sutranya imam adalah juga sutranya makmumnya. Oh, barisnya tuh ya, nanti kan kiasnya menjadi batas, maksudnya garis yang namanya sutra itu ya. Bila terjadi kesimpang siuran antara menggunakan sutra apa cukup mendekat imam, menggunakan sutra apa cukup berada di atas baris terdepan, yang mana harus dimenangkan penggunaannya. Syekhuna kullu muhtamalun wa zahirun qaulihim yuqaddamu safful awwalu fi masjidi sallallahu alaihi wasallam wa in kana kharija masjidil muhtasibil mudha'afah takdimu nahwi saffil awwali intaha. Guru kita berpendapat kesemuanya bisa-bisa saja, namun yang jelas dalam pendapat para ulama adalah cukup berada di baris terdepan bila sholat di dalam masjid Nabi.
yang pahalanya berlipat ganda. Kalau tidak di sana, maka memenangkan mendekat imam sebagai sutra sholatnya. Nah, kalau di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi ya. Tapi kalau kita ini yang di luar itu, kita harus memang ada batasan tempat sutranya apa? Imam, batas garisnya. Bila ia telah sholat dengan menggunakan salah satu sutra, maka sunnah bagi dia sendiri dan juga orang lain mencegah orang lewat pada daerah antara orang yang sholat itu dengan sutra yang memenuhi syarat. Atas lewatnya orang tersebut dianggap melampaui batas sebab bila ia termasuk mukallaf. Syahadul Qadir Jailani Waliullah Bismillah Nabi Muhammad Bismillah Walidah